Piala AFF U16 2024 makin sengit. Belum ada satu tim yang dinyatakan lolos ke babak semifinal termasuk Timnas Indonesia U16. Bisakah Timnas Indonesia lebih awal yang lolos? Link live streaming Timnas U16 Indonesia versus Laos waktunya sapu bersih kemenangan. Sintayong belak-belakan jika Timnas Indonesia butuh hal ini untuk bisa lolos putaran final Piala Dunia 2026. Coach Shin, kami membutuhkan seperti berikut ini penjelasan Coach STY. Australia merendah walau kangkangi Malaysia, buka peluang puncaki grup neraka dan ketemu Indonesia. Bursa transfer gonjang-ganjing Sintayong hingga situasi buruk bagi para pemain abroad Timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Piala AFF U16 2024 makin sengit. Belum ada satu tim yang dinyatakan lolos ke babak semifinal termasuk Timnas Indonesia U16. Bisakah Timnas Indonesia lebih awal yang lolos? Persaingan di Piala AFF U16 2024 semakin memanas. Hingga fase akhir penyisihan grup, belum ada tim yang memastikan diri lolos ke semifinal. Pada Kamis dalam kurung 27 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, pekan penentuan dibuka dengan laga krusial antara Timnas Indonesia U16 melawan Laos di Stadion Manahan, Solo. Pertandingan ini sangat penting bagi tim asuhan Nova Arianto karena kedua tim memiliki 6 poin, menjadikannya laga hidup mati untuk tiket semifinal. Situasi serupa terjadi di grup lain seperti grup B, di mana Vietnam dan Kamboja sama-sama mengumpulkan 4 poin setelah meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Australia dan Thailand juga berada di puncak klasemen sementara dengan 4 poin, hasil dari 1 kemenangan dan 1 imbang. Malaysia yang sempat memimpin klasemen masih memiliki peluang besar untuk melaju meski kini berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Ketiga grup ini akan bertarung habis-habisan demi posisi teratas yang menjamin tiket semifinal. Sementara itu, 1 slot terakhir di semifinal akan diberikan kepada tim dengan predikat runner-up terbaik dari 3 grup tersebut. Persaingan ketat ini menjanjikan akhir yang penuh drama dan kejutan di Piala AFF U16 2024. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can. Link live streaming Timnas U16 Indonesia versus Laos waktunya sapu bersih kemenangan. Timnas U16 Indonesia akan menjalani pertandingan terakhir grup A ASEAN Cup U16 2024. Lawan yang dihadapi Timnas U16 Indonesia itu adalah Laos di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan Timnas U16 Indonesia versus Laos diprediksi akan berjalan seru. Pasalnya, kedua tim ini sama-sama mengemas 6 poin dari 2 pertandingan yang sudah dijalani. Sebelum melawan Laos, Timnas U16 Indonesia sukses menang dengan skor 3-0 atas Singapura dan Filipina.
Sedangkan Laos sebelum melawan timnas U16 Indonesia, mereka juga meraih 2 kemenangan atas Filipina dengan skor 3-0 dan membungkam Singapura 2-1. Timnas U16 Indonesia kini berada di puncak klasemen sementara grup A unggul selisih 2 gol atas Laos. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, mengatakan bahwa ia sudah melakukan persiapan untuk menghadapi Laos. Nova Arianto juga sudah mengamati gaya permainan Laos. Asisten pelatih Timnas Indonesia itu kini fokus ke lini pertahanan dan penyerangan. Itu yang akan kami persiapkan untuk melawan Laos, kata Nova Arianto. Lanjutnya, Nova Arianto kemungkinan besar akan merotasi beberapa pemain Timnas U16 Indonesia. Saat ini kondisi para pemain Timnas U16 Indonesia tidak ada yang cedera. Mereka semua siap tampil untuk laga lawan Laos. Jadi kita lihat saja taktik apa yang akan kami pakai dan pemain-pemain siapa yang turun, kata Nova Arianto. Nova Arianto mewaspadai Laos yang sudah menang 2 kali lawan Filipina dan Singapura. Pria asal Semarang, Jawa Tengah itu terus melihat dan menganalisis permainan Laos lewat video. Harapannya pemain bisa bekerja sesuai dengan apa yang saya mau. Adapun pertandingan Timnas U16 Indonesia versus Laos akan disiarkan secara langsung di Indosiar. Video juga menyiarkan pertandingan itu melalui live streaming. Mampukah menjadi juara grup Timnas kebanggaan kita? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Terima kasih, semoga rezeki kalian selalu lancar. Amin. Shin Tae-yong belak-belakan jika Timnas Indonesia butuh hal ini untuk bisa lolos putaran final Piala Dunia 2026. Coach Shin, kami membutuhkan seperti berikut ini penjelasan Coach STY. Pengundian grup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diselenggarakan di markas AFC Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (27 Juni 2024) mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, Ketum PSSI Erick Thohir akan datang dalam acara drawing grup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara pelatih Timnas, Shin Tae-yong diminta untuk fokus penyembuhan. Saya minta agar Coach Shin dapat fokus pada pemulihannya dengan tenang, agar dapat kembali dengan sehat dan pulih, kata Erick di situs PSSI. Ada jatah 8 tim Asia yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, ditambah tiket dari playoff. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pun mencoba realistis. Shin melihat bahwa agak sulit bagi Timnas Indonesia bersaing finish 2 besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan tanpa alasan mengingat 6 slot lolos otomatis Piala Dunia 2026 dari babak ketiga hampir pasti disegel Jepang, Korea Selatan, Iran, Irak, Australia, dan Arab Saudi. Paling realistis bagi Timnas Indonesia adalah finish di posisi 3 atau 4 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika finish di posisi 3 atau 4, Timnas Indonesia akan tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami membutuhkan keberuntungan untuk melaju ke putaran final Piala Dunia, kata Shin Tae-yong mengutip dari Yonhap. I live for the fight and the climb, and I
I think that the pain that's deep inside. Australia merendah walau kangkangi Malaysia, buka peluang puncaki grup neraka dan ketemu Indonesia. Australia tidak mau jemawa meski saat ini mereka memuncaki grup C ASEAN Cup U16 2024. Australia menang 2-0 atas Malaysia dalam laga kedua grup C ASEAN Cup U16 2024 Rabu dalam kurung 26 Juni 2024. Dengan hasil ini mereka mengumpulkan 4 poin dari 2 laga dan berpeluang keluar sebagai pemuncak klasemen grup C. Hal ini karena pada laga terakhir Australia akan melawan Timor Leste yang sudah tersingkir. Sementara laga super keras akan tersaji antara Malaysia versus Thailand. Saya pikir ini laga yang menantang. Malaysia adalah lawan yang top, kita sudah menduganya, kata pelatih Australia, Brad Maloney. Senang bisa dapat 3 poin, sekarang kita harus fokus ke match selanjutnya, tambahnya. Selain berpeluang keluar jadi juara grup C, Australia juga punya peluang bertemu timnas U-Strip 16 Indonesia. Syaratnya Indonesia harus menang atas Laos di laga terakhir grup A nanti malam. Semifinal akan mempertemukan juara grup A dan juara grup C jika skenario ini terjadi. Brad Maloney memilih merendah menanggapi performa Australia yang kemungkinan bisa lolos dari grup neraka yang juga diisi Thailand dan Malaysia. Jadi ini memang turnamen yang sulit, kata Brad Maloney. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Bursa transfer gonjang-ganjing Sintayong hingga situasi buruk bagi para pemain abroad Timnas Indonesia. Bursa transfer Timnas Indonesia pekan ini cukup menarik untuk disimak karena melibatkan cukup banyak pemain termasuk sang pelatih Sintayong. Selain pemain, nasib Sintayong di Timnas Indonesia pada bursa transfer kali ini pun menarik perhatian dari banyak pihak. Pasalnya, Sintayong sampai saat ini belum tanda tangan kontrak padahal akan berakhir pada 30 Juni 2024. Sebenarnya Sintayong sudah sepakat secara verbal untuk memperpanjang kontrak dengan PSSI. Meski sudah sepakat, Sintayong belum tanda tangan kontrak karena sedang mengalami sakit. Selain Sintayong, ada beberapa pemain yang kini masa depannya bersama klub masih baru jelas. Mereka diantaranya Nathan Chuaon dalam kurung Swansea City dan Elkan Bagot dalam kurung Ipswich Town. Nathan Chuaon dikabarkan bakal dipinjamkan lagi ke klub Liga Belanda, FC Emmen. Media Inggris Wales Online mengabarkan bahwa FC Emmen tertarik untuk mendatangkan pemain berusia 22 tahun tersebut. Klub asal Belanda FC Emmen dikabarkan tertarik dengan pemain Swansea, Nathan Chuaon, tulis Wales Online. Namun belakangan keluarga Nathan Chuaon membantah akan pindah dari Swansea City. Nama Elkan Bagot pun disebut-sebut bakal memiliki klub baru pada musim ini dengan status pinjaman. Kontrak Marcelino Ferdinand bersama KMS Stade Inze akan berakhir pada 30 Juni 2024. Namun Marcelino Ferdinand tidak diperpanjang kontraknya sehingga harus mencari klub baru untuk kariernya. Sementara Ragnar Oratmangoen dilepas FC Groningen setelah tidak masuk skema pelatih.
Istilahnya nunggu dihajar dulu baru jalan. Kualitas lapangan dikritik habis-habisan setelah digunakan Timnas Indonesia, Stadion GBK akhirnya rombak total rumput. Berikut cek faktanya. Rumput di lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akhirnya direnovasi total setelah kritikan tajam ketika pertandingan Timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualitas rumput di lapangan SUGBK sempat menjadi perbincangan hangat publik karena dinilai memiliki kualitas yang buruk. Puncaknya kala gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Filipina pada 11 Juni 2024 lalu. Tom Haye yang hendak melakukan selebrasi knee slide harus tersungkur karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan selebrasi tersebut. Dampak dari gagalnya selebrasi itu membuat pemain berjuluk The Professor itu mendapatkan luka pada bagian lututnya. Melalui unggahan Instagram resmi Stadion GBK, terlihat beberapa foto yang menunjukkan kondisi rumput yang dikeruk dan dibabat total. Nantinya, rumput SUGBK akan ditanam ulang dengan tujuan untuk menyesuaikan iklim dan cuaca di Indonesia. Dalam unggahannya, tim Humas GBK menjelaskan bahwa saat ini sedang melakukan pekerjaan untuk merevitalisasi lapangan dan rumput SUGBK. Proses perbaikan ini dimulai dengan pemeriksaan laboratorium, sterilisasi media tanam, leveling media tanam, penanaman rumput, proses grow-in dan perawatan intens, serta uji fungsi dan monitoring visual lapangan. Sambung Humas GBK. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Ada-ada aja netizen tercinta ini. Daftar 7 nama julukan unik pemain keturunan Timnas Indonesia. Ternyata ini Arti Wak Haji, Bang Jayadi, Prof Toha, hingga El Klemer. Seperti ini uraian cerita lengkapnya. Daftar nama julukan unik milik para pemain keturunan Timnas Indonesia beserta artinya. Pemain keturunan Timnas Indonesia saat ini menjadi idola baru untuk masyarakat tanah air, khususnya para penggemar bola. Sejak awal kemunculan pemain keturunan, masyarakat Indonesia sudah menarik perhatian kepada mereka. Bahkan netizen Indonesia telah memberikan nama julukan khusus untuk para pemain diaspora Timnas Indonesia ini. Nama julukan milik para pemain ini tak hanya sangat unik, namun juga memiliki makna tersendiri di baliknya. Bahkan beberapa nama julukan unik mereka cukup menghibur, seperti panggilan milik Tom Haye, Ragnan Oratmangaon, Jay Itzes, Rafael Struwich, Justin Hubner, dan banyak lagi. Berikut cerita julukannya. 1. Tom Haye the Professor atau Prof Toha. Julukan ini diberikan karena Tom Haye disebut-sebut sering memberikan masukan kepada pelatihnya dulu terkait strategi tim. Seperti tak kehabisan kreativitas, netizen Indonesia juga sempat memberi julukan untuk pemain ini sebagai Prof Toha, di mana Toha diambil dari singkatan namanya Tom Haye. 2. Ragnar Oratmangaon Wak Haji. Julukan Wak Haji yang diberikan untuk Ragnar Oratmangaon ini mengacu pada agama Ragnan yang seorang Muslim. 3. Jay Itzes Bang Jay atau Jayadi. Julukan ini tentunya diambil dengan melokalkan nama Jay Itzes menjadi Jayadi atau Jay. 4. Rafael Struwich El Klemer. Rafael mendapat nama julukan El Klemer dari kawan setimnya Rizky Ridho.
Saat ditanya alasan memberi nama ini, Rizky Ridho menjelaskan jika menurutnya Rafael Struijk selalu memiliki ekspresi wajah kelemar-kelemar seperti orang yang sedang mengantuk. 5. Justin Hubner Ramos. Nama julukan ini berawal dari Justin Hubner yang seringkali terlibat dalam penyerangan dan bermain ngotot seperti Sergio Ramos membuatnya dipanggil dengan sebutan Hubner Ramos. 6. Ivar Jenner Kroos. Julukan unik ini diberikan karena umpan-umpan berkelas Ivar Jenner dianggap warganet mirip seperti milik gelandang dunia Toni Kroos. 7. Nathan Chu Aon Mas Tejo. Nathan Chu Aon punya nama yang unik sekaligus rumit. Netizen Indonesia lantas memberi julukan lokal Mas Tejo kepada gelandang itu. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Korea Selatan belum bergerak, PSSI minta rumor masa depan Shin Tae-yong disudahi. PSSI meminta masyarakat tak mengkhawatirkan masalah masa depan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, kejelasan terkait perpanjangan kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia belum menemui titik terang. Hal ini sempat menimbulkan rumor bahwa Shin Tae-yong akan meninggalkan Timnas Indonesia. Timnas Korea Selatan menjadi salah satu negara yang dikabarkan tertarik merekrut Shin Tae-yong. Namun, PSSI meminta masyarakat tak khawatir. Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI menjelaskan bahwa tak ada masalah terkait negosiasi perpanjangan kontrak dengan Shin Tae-yong. Semua hanya tinggal menunggu penandatanganan kontrak saja. Gini loh ketika ngomong dalam kurung kesepakatan harus tahu kontrak bisnis. Ketika sudah mau tanda tangan, klausul, poin-poin sudah beres, sudah selesai diskusi. Kecuali Pak Erik bilang kontraknya masih berproses, itu berarti masih negosiasi. Tinggal tanda tangan, kata Pak Erik. Pak Erik bilang kalau ada yang tertarik apa boleh buat, tapi yang pasti dari sisi bisnis PSSI sudah melakukan semua, kata Arya. Lebih lanjut, Arya mengabarkan bahwa Federasi Sepak Bola Korea Selatan dalam kurung KFA juga belum mengungkapkan secara resmi keinginan menggait Shin Tae-yong. Oleh sebab itu, Arya meminta rumor terkait masa depan Shin Tae-yong disudahi. Kan sudah dibilang Pak Ketum dalam kurung Erick Thohir lagi sakit. Tolong gak usah banyak dalam kurung asumsi.